Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada laptop HP atau HP 14S mau diinstal ulang. Oke, sebelumnya saya infokan laptop ini dulu 1 tahun yang lalu, sekitar tanggal 23 Agustus sudah pernah install ulang di saya. Ini mau diinstal ulang lagi biar katanya update ya ke Windowsnya yang agak baru. Oke, sama-sama Windows 10 tapi kan ada update-nya tiap bulan. Dan untuk laptop ini partisinya GPT atau UEFI, jadi silahkan siapkan bagi yang mau install ulang dan sebelumnya pernah diinstal bawaannya memang UEFI ya atau GPT untuk tipe-tipe baru seperti ini. Ini pakai yang Celeron RAM 4 GB. Oke, ini flash disknya sudah saya buat dan sudah saya colokkan di sebelah sini ya, di sebelah kanan ini di USB-nya. Kita langsung saja di on. Untuk masuk BIOS-nya tekannya F10 untuk laptop HP atau untuk laptop HP atau compact tekannya F10. Oke, kalau muncul seperti ini di ESC saja. Nah, yang perlu diubah itu hanya di bagian main ini. Ini tapi kalau jam tanggalnya sudah pas dengan saat kita install, kebetulan ini sudah pas dengan hari ini, jam sekarang saya installnya, ini tidak perlu diubah. Ini speknya Celeron 4205U, RAM-nya 4 GB. Oke, kemudian kita ke menu security tidak perlu ada yang diubah. Kemudian sistem configuration ini hanya masuk ke boot option saja. Oke, sekarang saya informasikan. Jadi kalau laptopnya dulu pernah diubah atau baru ganti harddisk atau SSD dan tipe harddisk atau SSD itu MBR, maka yang legacy supportnya ini di-enablekan agar dia bisa install MBR ya, di flashdisknya MBR. Tapi kalau tidak di-enable dia tidak bisa. Kemudian untuk secure bootnya juga harus di disable ya. Ini benar sudah disable. Kalau dia enable di disable. Kebetulan saya menggunakan GPT atau UEFI, maka ini saya tetap disable saja yang legacy support dan saya langsung ubah yang sini. UEFI boot order. Kalau pakai ini tadi di enable legasinya ini, maka ini juga akan nyala, bisa diganti. Ini kan kondisi tidak bisa diganti ya, atau disable atau off. Nah, ini sebetulnya sudah benar. Settingannya seperti inilah. Jadi yang pertama itu USB disket, yang kedua OS boot manager, yang ketiga terserah ya. Jadi kalau dia ini terbalik seperti ini misalnya, ini seperti ini, maka harus diubah dulu ya, karena kita kan mau install ulang dan Windows barunya itu ada di flash disk. Maka silahkan pilih di OS ini atau di USB juga boleh. Ini tekan F6 untuk ke atas atau F5 untuk ke bawah. Karena kita mau ke atas kan, kita tekan F6. Saya tekan F6, oke sudah naik. Dan tidak ada perlu diubah lagi, langsung F10 saja. Enter. Install ulang sebenarnya sama seperti biasa Windows 10 lainnya di video-video yang sudah saya buat. Ini hanya perbedaannya di setting BIOSnya saja. Oke, kita tunggu. Kok agak lama ini? Kita tunggu saja masuk BIOS atau tidak. Masuk ke menu. Mau menu ke menu apa tadi? Menginstal ulangnya atau tidak? Oke, dia sudah proses ya. Nanti install ulangnya sama seperti biasa saja. Hanya bagian tadi saja ya yang berbeda. Tapi kita tunggu saja. Oke, ini kita pilih yang English. Saya pilih English karena tidak ngerti bahasa lain. Ini ganti yang tengah saja, yang lain tidak perlu. Tekan I saja, nanti ketemu itu Indonesia. Kita enter saja, kita next. Kita install now.
Kita tunggu, ini lama juga. Oke, ini kita centang ya, kemudian kita next, pilih yang bawah custom install. Seperti biasa di bagian ini tidak boleh salah hapus partisi. Kalau salah hapus nanti data orang hilang. Oke, kebetulan tadi Windowsnya masih normal, hanya dia mau install ulang saja dan masih bisa masuk ke Windows, maka drive D sama drive E nya saya ubah namanya. Biasanya kan local disk E sama local disk D, ini saya ubah jadi data-data saja. Jadi di sini saya tidak bingung lagi dan mengurangi resiko kemungkinan terhapus. Oke, langsung saya delete saja. Ini C nya ya. Sedangkan yang data-data ini adalah D-nya. Saya delete juga. Ini juga saya delete. Ini saya new, saya apply. Oke. Ini langsung saja next. Oke, kita tunggu seperti biasa proses installnya sampai selesai.
Oke, tadi install ulang sudah selesai dan kemudian setelah restart masuk ke menu ini lagi. Sebenarnya eh, kejadian seperti ini tidak hanya di laptop HP ya, tapi di laptop-laptop lainnya juga, dan saya sudah pernah ketemu pertanyaan seperti ini, kok diinstal ulang, habis diinstal ulang restart dia masuk seperti ini lagi, dan harus install ulang lagi, dan begitu seterusnya. Oke, kalau kejadian seperti ini tinggal di close saja. Ini mana? Ini mungkin yes. Oh, bukan. Di close saja, kita yes. Kemudian kita masuk ke BIOS lagi. Untuk laptop lain juga sama ya, jadi tidak harus di laptop HP saja. Kalau ketemu di Acer, Lenovo, Toshiba. Oke, ini tadi terlalu banyak mencetnya jadi bunyi. Kita SC saja. Nah, kalau kejadian seperti tadi, kita langsung lagi ke menu boot tadi di System Configuration, boot option. Ini untuk HP ya. Kalau untuk merek lain mungkin menunya boot option langsung, tidak perlu System Configuration. Jadi di boot option tadi, ini tadi kita ubah lagi. Oke, jadi OS boot manajernya kita naikkan ke F6. Ini kalau dia GPT atau UEFI. Sedangkan kalau dia menggunakan MBR, nanti di atas ini yang hard disk ya. Jadi hard disk internal, misalnya internal hard disk tulisannya seperti apa ya, ini nih. Notebook hard drive. Ini kan untuk GPT. Jadi ini juga dinaikkan jadi di paling atas ya. Jadi di boot satunya harus OS boot manager untuk yang UEFI atau GPT. Sedangkan untuk MBR di atas sekali harus notebook hard drive atau hard disk atau apalah nama hard disknya. Kalau misalnya di laptop lain, misalnya Seagate hard disknya menggunakan ST sekian-sekian atau Toshiba sekian-sekian. Oke, jadi tadi itu install ulang sudah benar, tidak ada masalah. Hanya saja begitu restart dia masuk membaca flash disk lagi. Jadi kita hanya ubah boot saja, kita F10 lagi, kita yes. Nah, ini nanti install ulangnya akan ngelanjut lagi. Kita tunggu saja. Dan tidak perlu ya, jadi tidak perlu install ulang bolak-balik, tidak perlu. Ada sedikit PR sepertinya laptop ini. Setelah masuk ke BIOS, kemudian kita save, dia agak lama mau tampil lagi. Ya, biar nanti saja ya kita informasikan ke pelanggan kalau memungkinkan. Kalau tidak ya juga tidak apa-apa, karena tadi requestnya hanya minta install ulang saja. Jadi tidak sampai harus ngebongkar hardware, tidak perlu. Oke, kita cek apakah lanjut, apakah masuk ke apa tadi permintaan mau install ulang lagi dari awal. Ini seharusnya lanjut ini. Tunggukan dulu benar atau tidak. Masih loading ya. Ya, sepertinya ini lanjut ya. Karena kalau dia minta setting install ulang dari awal tadi, dia langsung menu pilihan English, bahasa Arab dan bahasa apa tadi langsung muncul. Ini dia langsung ke starting service. Ini artinya lanjut. Oke, kita tunggu saja lagi install ulangnya sampai selesai. Ini saya sambil yang lain juga ya.
luar biasa lama sekali. Oke, kita yes kan saja. Indonesia tadi ya, pilih yes. Untuk spek DDR4 lumayan lama ya. Biasanya saya sudah curiga-curiga ke hardware atau kemana nih. Ini kita yes, dipilih yang US saja karena tidak ngerti bahasa lain. Kita skip. Ini kita pilih yang I don't have. Ini continue with limit setup. Ya, kita tunggu saja. Ini sudah dari awal kita setting BIOS sampai ini sudah 41 menit 30 detik. Ya, walaupun Celeron tapi ini DDR4. Tapi sepertinya ini masih pakai hard disk ini. Karena tipe model ini ada soket hard disknya masih ada, yang mana bisa diganti SSD SATA sama soket NVMe juga ada. Biasanya untuk spek-spek yang core i3 ke atas itu sudah pakainya NVMe, soket hard disk masih ada dikosongkan, jadi masih bisa ditambah. Nah ini sepertinya ini masih hard disk ini, belum NVMe yang dipakai. Karena tadi lupa ya 1 tera sepertinya. 1 tera, jarang-jarang Celeron menggunakan NVMe 1 tera kalau bawaan. Tapi kalau kita tambah sendiri bisa. Kita tunggu lagi. Seperti biasa ini nanti kasih nama dulu. Nanti baru masuk ke Windows-nya. Kita cek nanti berapa menit. Ini sudah 43 menit sekarang. Oke, ini pilih yang I don't have lagi. Continue with image setup. Nah, ini kita kasih nama ya sesuai keinginan. Ini karena metodenya HP, saya kasih HP, kasih nama pribadi juga tidak masalah. Tapi nama pelanggan ya, kalau punya pelanggan. Kalau punya diri sendiri ya terserah namanya. Kalau laptop pelanggan dikasih nama kita ya agak gimana kan. Oke, ini kita masih tunggu sampai masuk ke desktop sebentar lagi.
Oke, alhamdulillah sudah masuk ke desktop dan memakan waktu 46 menit 30 detik. Oke, jadi install ulangnya sudah selesai, sama saja seperti laptop-laptop lain, yang membedakan hanya setting BIOSnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.